Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kulit Israt Mojo akan menjelaskan terkait dengan aspek pasar pada bisnis brand fashion Heretics. Heretics bukan sekedar brand pakaian, teman-teman. Kami adalah representasi identitas. Kami memulai perencanaan bisnis ini dengan satu pertanyaan besar. Bagaimana kita bisa memetakan peluang di tengah dinamika gaya hidup sosial kultural anak muda saat ini? Nah, fokus utama kami adalah Kota Padang. Saat ini terdapat basis awal sebanyak 148.000 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,3% per tahun. Kami memproyeksikan target pasar ini akan berkembang menjadi lebih dari 150.000 jiwa pada akhir tahun 2026. Nah, adapun target pasar paling potensial kami adalah penduduk usia 20 hingga 39 tahun nih, teman-teman. Adapun untuk menjawab permintaan tersebut, Brand Heritage hadir dengan 8 lini produk terukur. Kontribusi terbesar ada pada t-shirt dengan 25% dan hoodie 15%. Namun, senjata rahasia kami dalam penetrasi pasar adalah lini Heretics X Campus Apparel. Dengan alokasi 10% produk ini, lini ini menyasar langsung kebanggaan civitas akademis UNP, menciptakan loyalitas brand yang tidak dimiliki kompetitor lain. Nah, saat ini mari kita bicarakan angka real nih, teman-teman. Rata-rata pendapatan target konsumen kami adalah 2,9 juta per bulan, di mana 60% dialokasikan untuk kebutuhan fashion. Berdasarkan perhitungan kami, total nilai moneter pasar ini mencapai 39 miliar rupiah, meskipun terdapat 16 pesaing utama di wilayah operasional kami. Potensi penerima rata-rata per brand masih berada di angka 2,4 miliar rupiah saat ini. Nah, ini adalah ruang gerak finansial yang sangat menjanjikan. Kesimpulan dari aspek pasar ini, teman-teman, kami ingin membuktikan bahwasannya Heretics tidak hanya memiliki konsep yang kuat, namun juga landasan data yang valid. Kami siap merebut pangsa pasar urban Padang melalui diferensiasi produk dan strategi yang terukur. Nah, sekian penjelasan saya terkait dengan aspek pasar pada brand Heretics. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab 2, yaitu analisis STP, SWOT, dan marketing mix. Yang pertama itu analisis STP. Untuk bagian segmentasi sendiri, Hertix memetakan pasar pada kelompok Gen Z dengan gaya hidup yang urban rebel, seperti yang aktif di komunitas basket, musik, dan skateboard, dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Targeting utama kami fokuskan pada Gen Z, karena potensi pertumbuhan pasar mereka yang sangat panjang, hingga 40 tahun ke depan. Sementara untuk positioning, kami menempatkan diri sebagai brand streetwear premium yang edgy dan berkualitas tinggi. Nilai beda kami terletak pada autentisitas dan kolaborasi langsung dengan komunitas. Yang kedua itu analisis SWOT. Strategi utama yang kami rumuskan adalah membangun benteng loyalitas komunitas. Lalu marketing mix. Kami menetapkan harga dengan menggunakan metode cost based up pricing dengan persentase markup sekitar 30-60%. Untuk produk kami itu bervariasi, mulai dari sepatu seperti skate, basket, dan lifestyle shoes. Untuk pakaian kami menghadirkan oversize shirt dan kaos kolaborasi eksklusif dengan brand indie seperti Fish, Perunggu, dan Rumah Sakit. Selain itu, ada juga produk pendukung seperti hoodie, knitwear, tas, hingga aksesoris seperti gelang dan kaos kaki. Lalu yang kedua itu ada flash dan promotion. Untuk flash atau distribusi sendiri, Hertix menggunakan jalur mandiri tanpa retail dari pihak ketiga untuk menjaga eksklusivitas. Untuk promotion sendiri, pemasaran kami dipusatkan pada promosi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, yang didukung juga oleh promosi mulut ke mulut dan pengaruh langsung dari para tokoh kunci komunitas, atlet lokal, dan personal band yang berkolaborasi dengan kami. Yang dimana pendekatan ini bisa menekan biaya pemasaran dengan signifikan, namun menghasilkan dampak kepercayaan yang sangat tinggi di mata konsumen. Di sini saya akan menjelaskan yaitu aspek manajemen operasional. Yang pertama, legalitas dan kriteria lokasi. Dari segi peraturan dan hukum, lokasi penjualan kami telah sesuai dengan zonasi komersial Basco Grand Mall. Sementara untuk lokasi produksi ada di Jalan Bypass Padang. Kami memenuhi seluruh regulasi lingkungan, memiliki dokumen anti-lalin, serta perizinan terpadu melalui SSS RBA untuk mendapatkan NIB dan izin usaha industri. Kami juga berkomitmen penuh pada
hukum ketenaga kerjaan dengan menerapkan standar 40 jam kerja seminggu, serta upah yang mengacu pada UMKM Kota Padang pada 2024 sebesar 2.800.000. Untuk kriteria pemilihan kasih didasarkan pada kedekatan dengan target pasar urban minimal, ketersediaan utilitas yang memadai, serta efisiensi biaya, di mana biaya sewa mal yang tinggi dikompensasi oleh potensi pasar yang besar, sementara biaya produksi ditekan di area yang lebih murah. Yang selanjutnya ada kapasitas dan desain proses produksi. Aliran operasional kami berjalan sistematis dari tahap pemesanan, pembayaran, proses produksi, finishing, hingga pengumpulan feedback lewat media sosial. Dengan dukungan 50 tenaga kerja yang terbagi dalam lini khusus yang teratur, kapasitas total bulanan kami mencapai 7.125 unit. Ini mencakup produksi sepatu dengan 1.000 pasang, t-shirt 2.500 pieces, hoodie 1.250 pieces, tas 375 pieces, serta aksesoris dan kaos kaki 2.000 pieces. Estimasi HPP per unit berkisar dari 25.000 untuk aksesoris hingga 240.000 untuk sepatu premium. Selanjutnya ada tata letak dan perencanaan kualitas. Untuk mendukung performa ini, layout pabrik dirancang secara berurutan mengikuti aliran kerja, dari store bahan mentah, meja potong, stensen jahit atau sablon, hingga meja finishing dan pembungkusan. Sementara layout toko di Basco Grand Mall menggunakan pendekatan grid layout yang memaksimalkan pengalaman belanja visual pelanggan. Untuk perencanaan kualitas, kami terapkan secara ketat melalui 4 pilar. Yang pertama, penetapan standar bahan baku premium seperti cotton combat 30 second dan kain fleece. Yang kedua, pengendalian kualitas desain proses lewat SOP yang ketat. Yang ketiga, penjaminan kualitas akhir, quality assurance, serta secara manual sebelum produk dipajang. Yang keempat, peningkatan mutu dinamis berdasarkan umpan balik konsumen di Instagram dan TikTok. Dan yang terakhir ada analisis risiko dan mitigasi. Kami mengidentifikasi beberapa risiko operasional seperti variasi produk yang tinggi, ketergantungan supplier, pergeseran tren Gen Z yang cepat, serta perubahan algoritma di media sosial. Sebagai strategi mitigasi, Heretics menerapkan manajemen persediaan digital berbasis data forecasting, verifikasi promosi agar tidak bergantung pada satu komoditas saja, inovasi desain secara kontinu, serta penguatan kemitraan dengan supplier lokal demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Baik, saya akan melanjutkan mengenai aspek manajemen dan SDM. Yang pertama itu ada bagian A, yaitu tujuan Heretics, yang dimana itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek, yakni membangun brand awareness lokal di tahun pertama melalui Instagram, TikTok, dan grand launching. Sedangkan untuk jangka panjangnya yaitu kolaborasi langsung dengan komunitas kreatif di Sumatera Barat dan ekspansi gerai fisik ke tingkat nasional dan internasional. Lanjut ke bagian B mengenai manajemen proyek. Bisnis ini didirikan dalam bentuk UMKM fashion kreatif kontemporer untuk kalangan Gen Z. Proyeksi waktu penyelesaian dari riset hingga peluncuran adalah 4 bulan dengan target payback period modal selama 2,5 tahun. Pada bagian C, kami menggunakan Bagan sebagai instrumen visual pemantauan proyek. Jika ditarik dari aktivitas utama dari bulan Mei hingga Agustus, lini masa kerja kami berfokus secara runtut pada pengurusan legalitas perizinan, sewa lokasi di Basco Grand Mall dan Bypass, persiapan fasilitas, pengadaan bahan baku premium, rekrutmen massal, produksi, kontrol kualitas, hingga pelaksanaan grand launching. Lanjut ke bagian D mengenai perencanaan organisasi. Heretics menggunakan pendekatan fungsional dengan total 65 orang yang dibagi pada 2 lokasi, yaitu produksi di workshop Jalan Bypass dan retail di Basco Grand Mall. Struktur kepemimpinan kami dihandle oleh CEO profesional untuk keputusan strategis,
Sementara keempat founder lainnya bertindak sebagai penyusun visi jangka panjang. Alokasi tanggung jawab dari total 65 orang itu yaitu 1 CEO dan 1 manajer operasional selaku pengawas teknis, 1 admin media sosial untuk manajemen kampanye digital, 55 orang tenaga kerja produksi dan gudang yang mengejar target 285 unit produk per hari, serta 5 staf penjualan dan 2 kasir untuk operasional harian toko retail. Baik, saya akan melanjutkan materi bab 4 mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja dan rekrutmen. Heretics didukung oleh total 65 karyawan yang ditempatkan pada 7 jabatan inti. Di level manajemen terdapat 1 CEO, 1 manajer operasional, dan 1 admin media sosial. Untuk operasional retail di Basco City Mall, kami mendapatkan 5 staf penjualan dan 2 kasir. Sementara itu, jantung produksi di Workshop Bypass digerakkan oleh 50 tenaga kerja produksi spesialis yang terbagi ke dalam lini sepatu, pakaian, hoodie, tas, serta aksesoris, dan diawasi ketat oleh 5 tim quality control. Strategi rekrutmen kami memanfaatkan Instagram, TikTok, LinkedIn, dan komunitas lokal dengan proses seleksi praktis seperti tes menjahit pola, tes ketelitian, visual produk, hingga penguasaan sistem pos kasir. Yang kedua, kompensasi, regulasi, dan kesejahteraan. Total anggaran gaji pokok bulanan kami adalah 201.300.000. Penentuan upah ini sangat patuh dengan regulasi PP nomor 30 tahun 2001, di mana gaji terendah dirancang melampaui 50% rata-rata konsumsi masyarakat dan minimal 25% di atas garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat untuk menjamin kesejahteraan karyawan. Selain gaji pokok, perusahaan menyediakan bonus omset 5% bagi tim retail, bonus performa produksi jika defect rate di bawah 1%, intensif kehadiran, serta jaminan hak cuti resmi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Yang selanjutnya, poin ketiga, program pelatihan dan target kinerja. Untuk menjaga standar premium, pelatihan dibagi menjadi 3 fase: orientasi brand culture, urban rebel, pelatihan teknis spesifik dengan standar zero defect, serta program pengembangan berkelanjutan. Semua SDM disinergikan untuk mencapai target pendapatan minimal 650 juta per bulan. Target ini dibesarkan ke dalam volume penjualan produksi serta indikator kepuasan pelanggan seperti mempertahankan rating minimal 4,8 per 5 di Google Maps gerai Basco City Mall. Dan yang terakhir adalah kami menyediakan program pengembangan karir jangka panjang. Karyawan yang berprestasi dan loyal akan diprioritaskan mengisi posisi struktural seperti manajer cabang saat ekspansi ke Jakarta atau Bandung dalam 2 tahun ke depan. Dilibatkan dalam proyek kreatif desain lokasi limited drop atau dipromosikan menjadi supervisor produksi di Workshop Bypass. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada aspek eksternal. Pada aspek eksternal terdapat beberapa aspek. Yang pertama itu terdapat aspek hukum. Di dalam aspek hukum terdapat perizinan usaha. Untuk memenuhi usaha Heretics, proses perizinan usaha dilakukan melalui sistem One Single Submission atau OSS. Sistem OSS merupakan layanan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik yang memudahkan pelaku usaha dalam mengurus legalitas usaha secara online. Nah, yang kedua yaitu ada hak kekayaan intelektual. Dalam usaha Heretics, perlindungan HKI difokuskan pada pendaftaran merek dagang yang mencakup nama brand dan logo. Pendaftaran merek dilakukan secara online melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, kita masuk kepada aspek ekonomi dan sosial, yaitu aspek kedua. Dalam aspek ekonomi, dampak ekonomi brand Heretics memiliki komponen yang pertama itu ekonomi rumah tangga, yang kedua ekonomi sumber daya alam, yang ketiga pengembangan wilayah dan penguatan ekonomi daerah, yang selanjutnya itu multi efek atau efek pengganda ekonomi. Yang kedua itu aspek sosial, yang dimana ada komponen demografi, komponen budaya dan transformasi gaya hidup, komponen kesehatan, keselamatan dan jaminan sosial, komponen hubungan komunitas dan integrasi institusional, serta komponen pendidikan dan peningkatan jenjang karir. Nah, kita masuk pada aspek ketiga, yaitu aspek politik. Dalam aspek politik terdapat yang pertama regulasi dan perizinan, yaitu perizinan usaha,
kepatuhan legalitas bangunan. Yang kedua itu kebijakan publik, kebijakan lingkungan, dan kebijakan ketenaga kerjaan. Yang ketiga yaitu hubungan dengan komunitas. Yang pertama kebijakan lingkungan, yang kedua keterlibatan dalam kegiatan komunitas, serta dukungan terhadap kreativitas lokal. Nah, kita masuk pada yang keempat yaitu stabilitas politik. Terdapat yang pertama pengaruh stabilitas ekonomi politik, dan yang kedua kesesuaian tata ruang. Nah, selanjutnya yang kelima itu perlindungan hak merek. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko hukum terkait hak kekayaan intelektual di industri fashion yang sangat kompetitif. Nah, selanjutnya kita masuk kepada aspek lingkungan. Dalam aspek lingkungan terdapat yang pertama pengaruh keberadaan bisnis terhadap kondisi lingkungan hidup wilayah setempat. Yang dimana yang pertama itu transportasi kemasan dari plastik ke material biodegradable. Yang kedua implementasi reusable tote bag sebagai standar belanja. Yang ketiga reduksi jejak karbon melalui logistik lokal. Nah, yang selanjutnya ada usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak bisnis terhadap lingkungan. Yang pertama itu mengelola limbah padat. Yang kedua mitigasi polusi air dan penggunaan zat kimia aman. Yang ketiga itu efisiensi energi dan polusi udara. Nah, selanjutnya itu ada program edukasi lingkungan. Nah, yang pertama ada program Old to New. Dan yang kedua yaitu ada workshop kreatif. Nah, selanjutnya yang terakhir masuk pada AMDAL dan legalitas lingkungan. Yaitu ada SPPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Dan yang selanjutnya itu izin lingkungan. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai aspek keuangan. Yang pertama itu sumber modal bisnis. Sumber modal usaha dari Heretics ini sepenuhnya berasal dari modal sendiri. Artinya seluruh dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional seperti pembelian peralatan, renovasi tempat, bahan baku, dan kebutuhan lainnya diperoleh dari dana milik pribadi. Nah, yang kedua itu adalah perolehan dana. Perolehan dana untuk usaha brand fashion ini sepenuhnya berasal dari modal pribadi yang telah dikatakan pada sumber modal bisnis tadi. Pemilik yang diinvestasikan tanpa melibatkan pihak eksternal atau pinjaman dari lembaga keuangan. Nah, yang ketiga kita masuk pada persiapan investasi awal. Untuk tahap awal kita harus melakukan atau menentukan alokasi anggaran untuk beberapa komponen seperti penyewaan toko, pembelian peralatan dan bahan baku serta penyediaan furnitur dan dekorasi yang sesuai dengan tema dan suasana yang ingin kami ciptakan untuk menarik minat pelanggan. Kita juga harus memproyeksikan laba rugi dari usaha yang akan dijalankan. Tujuan proyeksi laba rugi ini adalah untuk melihat keberlanjutan dari usaha ini. Apakah usaha ini akan mendatangkan keuntungan di kemudian hari atau tidak. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil analisis kelayakan bisnis dengan NPV atau Net Present Value, menunjukkan hasil bahwa NPV besar dari 0 atau bernilai positif, yaitu berada pada angka 4.485.210.500 rupiah. Berdasarkan hasil NPV tersebut, menunjukkan bahwa bisnis atau usaha fashion brand Heretics ini layak untuk dijalankan karena nilai penerimaan kas di masa depan setelah didiskon lebih besar daripada nilai investasi awal. Nah, kemudian berdasarkan hasil analisis kelayakan bisnis menggunakan IRR atau Internal Rate of Return, menunjukkan bahwa IRR berada pada angka 14,25%. Berdasarkan hasil IRR tersebut, menunjukkan bahwa bisnis atau usaha ini layak dijalankan karena akan memberikan keuntungan di mana nilai IRR yang dihasilkan berada jauh di atas tingkat suku bunga acuan atau biaya modal yang dipatok sebesar 9,50% karena tingkat pengembalian internal lebih besar dari beban modalnya. Investasi ini aman dan menguntungkan. Nah, selanjutnya itu adalah Profitability Index teman-teman atau PI. Nilai PI brand Heretics bertengger di angka 1,19, yang dimana artinya adalah setiap Rp1 yang diinvestasikan oleh para investor pada brand ini akan menghasilkan pengembalian sebesar Rp1,19 di masa yang akan datang. Karena PI lebih dari 1, maka kriteria absolut investasi pada brand ini resmi terpenuhi teman-teman. Selanjutnya ada payback period. Seluruh modal investasi awal sebesar Rp2,4 miliar lebih tadi akan kembali secara utuh dalam kurun waktu 4,8 tahun atau sekitar 4 tahun 8 bulan melalui akumulasi arus kas bersih yang kami terima. Nah, perhitungan terakhir adalah BEP teman-teman. Titik impas operasional kami berada pada BEP unit sebanyak 74.500 sebuah produk yang dijual atau setara dengan BEP rupiah sebesar 14.900.000.000. Angka ini sangat realistis untuk dicapai mengingat besarnya kapasitas harian pabrik garmen kami ini teman-teman.
Nah, adapun sebagai kesimpulan akhir teman-teman, seluruh indikator finansial yang kami uji secara objektif menunjukkan satu konklusi tunggal, di mana Heretics Fashion Brand dinyatakan sangat layak untuk dijalankan. Adapun struktur modal yang efisien, manajemen operasional yang rapi, di mana 4 orang founder ini tidak terlibat mengambil posisi CEO, demi tata kelola yang profesional, serta pasar yang jelas, menjamin bahwa aspek keuangan bisnis ini sehat dan siap memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.